Oke, kembali lagi di YouTube channel Doni Nanda TV. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi pembelajaran tentang kenakalan remaja dan narkoba. Nah, langsung saja kita mulai videonya. Nah, ini dia. Kenakalan remaja dan narkoba. Nah, bisa kita lihat ya. Apa sih kenakalan remaja dan narkoba tersebut? Nah, langsung saja kita presentasikan tentang kenakalan remaja dan narkoba. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, kita masuk yang pertama. Apa itu kenakalan remaja? Nah, kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, dan hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Nah, kenakalan remaja merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Nah, itu dia definisi dari kenakalan remaja. Nah, kita masuk di penyebab kenakalan remaja ya. Apa sih penyebab dari remaja ini melakukan kenakalan ya? Nah, banyak faktornya. Yang pertama, kenakalan remaja itu terjadi karena beberapa faktor, bisa disebabkan dari remaja itu sendiri atau dari dalam diri sendiri atau internal, maupun faktor dari luar atau eksternal. Nah, faktor dari internal atau diri sendiri itu bisa dari pembawaannya ya, diri sendiri ya. Terus faktor dari luar itu banyak ya. Yang pertama lingkungan masyarakat, terus pergaulannya di sekolah ya, teman sekolah, terus lingkungan sekolah ya, dan masih banyak lagi. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, ini dia faktor internal ya. Faktor internal merupakan krisis identitas. Nah, perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja kemungkinan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Nah, kontrol diri yang lemah, ini juga termasuknya faktor internal. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal, begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut. Namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Nah, itu dia faktor internal atau dari dalam diri sendiri. Oke, kita masuk ke faktor eksternal ya. Nah, faktor eksternal, nah ini banyak ya. Yang pertama itu keluarga. Nah, keluarga di sini tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga. Nah, ini sering terjadi pada anak usia remaja ya. Atau perselisihan antara anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun seperti terlalu memanjakan anak ya. Ini orang tua ya. Patut dipahami ini. Tidak memberikan pendidikan agama atau penolakan terhadap eksistensi anak bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Selanjutnya faktor eksternal ini teman sebaya. Nah, teman sebaya yang kurang baik. Nah, apabila teman sebayanya kurang baik, maka akan terbawa nih, karena itu sangat mempengaruhi sekali teman sebaya ini. Nah, selanjutnya lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini sangat berpengaruh juga ya. Kenapa begitu? Karena anak banyak menghabiskan waktu di sekolah ya. Hampir setengah harinya anak menghabiskan waktu di sekolah. Jadi apabila lingkungan sekolahnya baik, maka akan baik pula anak. Nah, begitu juga sebaliknya, apabila anak lingkungan sekolahnya kurang baik, maka terjadilah kenakalan remaja. Nah, yang terakhir itu lingkungan masyarakat. Nah, ini sangat berpengaruh sekali juga. Setelah anak pulang sekolah, tentu banyak berinteraksi dengan
masyarakat yang ada di sekitar rumah. Nah, ini sangat berpengaruh. Apabila di masyarakat tersebut baik, maka akan baik pula tingkah laku anak. Nah, apabila di masyarakat tersebut kurang baik lingkungannya, maka itu akan terbawa kepada perilaku anak. Nah, kita masuk di jenis kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini ada banyak jenisnya ya. Yang pertama, kenakalan biasa seperti berkelahi, keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit. Nah, yang terakhir ini pergi dari rumah tanpa pamit ini sangat banyak sekali terjadi ya. Kenapa begitu? Karena anak kadang dia langsung pergi, nggak tahu kemana, nggak pamit dengan keluarga atau orang tua. Nah, selanjutnya kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan, seperti mengendari kendaraan bermotor tanpa SIM, mengambil barang orang tua atau orang lain tanpa izin. Nah, ini kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan. Ini perlu kita perhatikan ya. Ini sangat bahaya juga untuk anak-anak. Nah, biasanya yang sering terjadi di sini mengambil barang orang tua atau uang tanpa izin orang tua. Nah, itu biasanya sering terjadi. Nah, ini menjadi suatu pelajaran atau suatu yang harus orang tua tahu bagaimana tingkah laku anak. Nah, selanjutnya kenakalan khusus seperti penyalahgunaan obat terlarang, seks bebas, dan pencurian. Nah, ini kenakalan yang khusus banyak terjadi juga di lingkungan anak-anak remaja. Oke, kita lanjut. Nah, narkoba. Apa itu narkoba? Ini dia. Narkoba itu adalah singkatan yang artinya nar itu narkotika, ko itu psikotropika, dan ba itu bahan berbahaya lainnya. Yaitu bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologis seseorang, pikiran, perasaan, dan perilakunya, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Nah, itu dia yang dinamakan narkoba. Nah, selanjutnya narkotika ya, yang tadi narkotika. Apa sih narkotika itu? Nah, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa, nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, ini yang disebut dengan narkotika. Nah, narkotika di sini dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu yang golongan pertama hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi ketergantungannya kuat. Contoh heroin, kokain, dan ganja. Nah, selanjutnya golongan kedua. Golongan kedua di sini ada 3 kategori. Yang pertama, pilihan terakhir untuk terapi. Kedua, ketergantungan kuat tetapi kurang dari golongan pertama atau golongan 1. Nah, contohnya seperti morfin dan petidin. Selanjutnya di golongan ketiga. Nah, golongan ketiga ini ada 2 penjelasan. Yang pertama, sering untuk terapi. Nah, ketergantungan lebih ringan. Ya, contoh kodein. Nah, itu dia. Untuk narkotika ada 3 golongan. Nah, kita masuk di psikotropika ya. Yang singkatan dari narkoba ya. Yang ko-nya psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Oke, itu yang dimaksud dengan psikotropika. Nah, psikotropika terbagi lagi menjadi dalam 4 golongan ya, dibedakan. Golongan pertama hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi, ketergantungannya kuat.
Contoh ekstasi, MDMA, dan LSD. Ya. Yang kedua, golongan kedua ya, bisa untuk terapi, tetapi pilihan terakhir ya. Nah, ini pilihan terakhir untuk terapi di golongan 2. Ketergantungannya tinggi, tetapi kurang dari golongan pertama ya tadi. Contoh, amfetamin, metilfenidat atau Ritalin, dan metakualon. Nah, golongan ketiga sering untuk terapi ketergantungan sedang. Contoh, fenobarbital dan flunitrazepam. Nah, itu untuk golongan ketiga. Sementara golongan keempat itu adalah untuk terapi ketergantungannya ringan. Contoh, diazepam, clobazam, dan bromazepam. Oke, jadi psikotropika ini ada dalam 4 golongan. Oke, kita lanjut. Nah, ini zat adiktif lainnya ya. Atau narkoba bahan adiktif ya lainnya. Bahan adiktif lainnya. Oke. Bahan atau zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat juga mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia dan dapat menyebabkan kecanduan. Di antaranya yang pertama minuman alkohol ya, yang kedua zat inhalasi atau lem. Nah, ini anak remaja banyak ya menggunakan yang kedua ini seperti lem ya. Anak-anak SMP, SMA, bahkan SD juga ada yang menggunakan lem ini. Nah, yang pertama juga yang minuman alkohol ini ya. Minuman alkohol juga banyak anak remaja tingkat SMP dan SMA mengkonsumsinya. Nah, selanjutnya yang ketiga juga ya, nikotin, rokok. Nah, ini paling sering juga untuk anak remaja, baik itu SMP, SMA ya, bahkan SD pun sudah ada yang merokok sekarang. Nah, ini sangat perlu diperhatikan untuk kita orang tua dan juga lingkungan. Oke, jenis narkoba yang paling banyak digunakan yang pertama itu ganja, sabu, dan ekstasi. Nah, ini banyak digunakan ya, jenis 3 narkoba ini. Oke, ciri-ciri perilaku. Nah, perilaku yang menggunakan narkoba. Nah, yang pertama malas dan sering melupakan tanggung jawab dan tugas-tugas rutinnya. Nah, ini perlu kita perhatikan juga apabila nanti anak-anak kita malas dan sering melupakan tanggung jawab atau tugas-tugasnya yang diberikan dari sekolah maupun dari rumah. Nah, perlu kita selidiki apa sih penyebab dari anak tersebut menjadi malas. Ini perlu kita perhatikan. Yang kedua, sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga. Nah, apabila nanti anak kita tidak peduli dan sering jauh dari keluarga, maka kita harus perhatikan juga, ini penyebabnya apa. Bisa jadi ini narkoba ya. Nah, itu yang kita khawatirkan sekarang. Oke, selanjutnya suka mencuri uang di rumah, sekolah ataupun tempat pekerjaan dan menggadaikan barang-barang berharga di rumah. Nah, ini juga selalu kehabisan uang. Jadi kalau anak-anak kita ini selalu kehabisan uang, kita perlu pertanyakan kemana uang tersebut digunakannya. Nah, ini yang selanjutnya. Waktunya di rumah kerap kali dihabiskan di kamar tidur, kloset, gudang, ruang yang gelap, kamar mandi, atau tempat sepi lainnya. Nah, ini perlu kita curigai ya, perlu selidiki ya. Terus yang selanjutnya, takut air jika terkena akan terasa sakit, karena itu mereka jadi malas mandi. Jadi kalau anak-anak kita sering jarang mandi ini, ya, bisa kita curigai ya, kenapa sih mereka jarang mandi? Apakah memang nggak mau mandi atau ada faktor lainnya? Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Sering batuk-batuk, pilek berkepanjangan biasanya terjadi pada saat gejala putus zat. Nah, ini yang disebut dengan kalau orang awam bilangnya sakau ya. Kalau habis zat itu, maka dia batuk-batuk, pilek berkepanjangan ya. Nah, ini perlu kita curigai. Nah, selanjutnya yang sudah lumayan misalnya sudah lama, itu biasanya bicaranya cadel atau pelo jalan sempoyongan. Nah, ini biasanya orang yang sudah lama menggunakan narkoba. Nah,
Kita masuk di sini ya, peran orang tua. Peran orang tua di sini sangatlah penting dalam pencegahan kenakalan remaja dan narkoba sejak dini. Nah, peran orang tua sangat penting di sini. Karena orang tua adalah orang terdekat dari remaja tersebut ya. Kita pelajari dulu, mempelajari masalah narkoba ya, pola hidup yang sehat dalam keluarga. Orang tua menjadi teman diskusi dan menjadi teman bertanya ya, mengetahui segala kebutuhan anak-anak, dorongan semangat untuk mencapai prestasi, terus memberikan kebebasan dalam batas kemampuan anaknya dengan pengawasan secara bijaksana. Nah, jadi orang tua harus memperhatikan anaknya, menjadi teman diskusi anak dan menjadi tempat bertanya. Jadi kita biasanya orang tua banyak saling diam-diaman ya, atau saling tidak bicara di rumah. Ini menjadi suatu masalah ya. Harusnya orang tua itu menjadi teman diskusi, kalau bisa menjadi sahabatnya. Jadi anak itu bebas untuk curhat dia, mencurahkan isi hatinya, apa yang dirasakan. Nah, baru kita bisa mempelajari sikap anak tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, ini sangat penting untuk para remaja, itu diri sendiri ya. Kenapa begitu ya? Namanya diri sendiri, kita yang tahu ya. Jadi pelajari diri kita, jauhi apa yang dilarang, ya, belajar ya, berprestasi, banggakan orang tua kalian. Itu pesan saya. Oke, saya rasa cukup sekian presentasi kali ini. Nah, di sini ada di slide terakhir ada gambar kuda ya. Nah, saya minta kalian yang menonton hitung berapa banyak kuda yang ada di gambar tersebut ya. Gambar ini berapa kudanya. Nah, nanti kalian masuk di komen di kolom komentar di bawah ya. Oke, kita kiri ya. Oke, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, and share video ini kepada orang lain supaya menambah ilmu pengetahuan orang lain tersebut. Terima kasih. Jangan lupa yang tadi, video yang tadi ada di slide terakhir. Berapa jumlah kuda yang ada di foto tersebut atau di gambar di video tersebut. Jangan lupa di komen di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe ya untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Terima kasih.